Izin Bapak, saya Agus Yanto Pak, ingin wawancara dengan Bapak sebagai pimpinan Kepala SMK Negeri 1 Lumayan itu Pak ya. Ya, boleh, silakan. Pak, mengenai pengambilan keputusan Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Yang jelas untuk mengatasi suatu masalah itu bisa diidentifikasi, diinventarisir permasalahan menyangkut antara dilema etika berdasarkan antara yang benar dan yang salah, kemudian rujukan moral berdasarkan pada beberapa yang benar dan yang salah. Ada yang benar, PS benar, ada yang benar, PS salah. Itu sebagai tujuan. Atau mungkin ada juga yang salah, yang salah. Ya, betul Pak. Terus Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang mana sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama, sangat benar, didasarkan pada rasa peduli kasih sayang, kemudian memikirkan dampak jangka pendek dan dampak jangka panjangnya. Berarti tetap memikirkan antara program jangka pendek dengan jangka panjangnya Pak ya. Ya, nah, Mungkin Pak untuk pertanyaan selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini dalam penanganan masalah tersebut? jadi kalau langkah-langkah prosedur yang dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan dengan data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran atau mengidentifikasi tadi kalau di awal ini benar VS salah atau benar VS benar, atau mungkin yang ketiga salah VS salah. Terus Pak, selama ini hal-hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dengan situasi saat ini, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian kebenaran atau salah, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma yang memang benar-benar lawan benar-benar lawan benar. Terus Pak, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang jelas hal-hal yang merupakan tantangan dalam mempertimbangkan segala dampak yang ada, berpikir dengan matang, jangan menuruti emosi, jangan terpengaruh oleh desakan dari pihak luar, kemudian dan juga menentukan nilai-nilai kebenarannya. Oke, nanti Kadang-kadang ada orang-orang yang memang sengaja mendesak supaya kita berpihak kepada pihak sebelah pihak yang baik. harus dihadiri tadi. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya tepat waktu atau memiliki jadwal atau menyelesaikan bentuk-bentuk prosedur seperti apa yang dijalankan? Pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Ya. Namun apabila dilema masalah tadi besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikan, atau bahkan mungkin diperlukan dari pihak-pihak luar yang bisa ikut membantu menyelesaikan permasalahan terkait masalah internal, lebih berkaitan dengan masalah etika yang memang norma yang melanggar norma masyarakat, misalnya agama atau hukum. Terus Pak, adakah
seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Yang jelas ada kerjasama tim di antara wakil kepala sekolah, kemudian guru BK, wali kelas, pembina OSIS, serta guru BK, dan juga mereka yang calon-calon guru penggerak itu kan ya ikut terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini. Berarti ada kerjasama tim, Pak, ya. Ya. Terus Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Gerda Dewata, yaitu murid yang merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat kita menyebut sebagai merdeka belajar. Saya kira cukup Pak untuk wawancara pagi hari ini Pak. Saya ucapkan terima kasih Pak selamat menjalankan tugas tadi Pak. Jadi wabillahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Bos, silakan masuk. Pak Adi ya? Ya Pak. Silakan Pak. Ya. Saya ada tugas dari CBP Pak. Saya mencari tahu tentang pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah. Ini Bapak kepala sekolah SMA Nurul Fatah. Oh iya, benar sekali. Dengan Bapak Sucipto ya. Iya, Pak Santo ya, CCTV dari SMK Negeri 1 Bunga Maya. Siapa? Ya, silakan Pak Adi, apa yang bisa kita bantu? Ya. Yang pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mendekati kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bukan moral Pak? Oke, Pak Adi, karena kita membahas keagamaan, tentunya dalam mengambil keputusan atau mengidentifikasi kasus itu banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Salah satunya tidak mungkin kita ambil begitu saja tanpa koordinasi struktural, baik itu struktural yang ada di EMA maupun di yayasan, sehingga nanti kasus itu dapat diputuskan dengan baik tanpa mengurangi ataupun keputusan kita tadi disampaikan dengan bijak dan sebenarnya bijak dan diperhatikan satu sama lain, khususnya Yang kedua Pak ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak. Oke, terima kasih Pak kasus-kasus yang ada di sekolah kami tentunya kasus itu harus kami garis bawahi apa permasalahannya, bagaimana data itu masuk ke kami struktural, kenapa, karena nanti kaitannya dengan yayasan, sehingga dalam peraturan dan tata tertib kami yang pertama itu bukan secara lisan, dan nanti tertulis, sehingga keputusan tersebut sudah benar-benar disepakati sejak jalan struktural maupun kontrol. Maka penilaian dan kebaikan serta pemanfaatan bagi orang banyak itu wujud dari misi kami. Terus Pak, yang ketiga Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Oke, terima kasih Pak Adi. Jadi dalam sekolah kami ini ada 4 wakil siswaan, wali guru, saya Pak Asrama, kemudian peribadatan, sehingga wakil saya ini sangat membantu saya dalam mengambil keputusan terkhusus dalam aturan dan tata tertib. Tentunya wakil-wakil ini
berkomunikasi dengan baik sehingga nanti dapat menentukan fakta maupun data, sehingga kita semua bisa berkoordinasi sinergi, maka dapat menyelesaikan suatu permasalahan yang sederhana nih yang hadir guru misalnya dalam satu tugas kerja, keadaannya seperti apa, perilakunya seperti apa, cara berpakaian seperti apa, dalam administrasinya seperti apa, dan bagaimana cara menghadapi peserta didik yang kurang tertib semua. Sangat detail Pak ya. Iya. Yang keempat Pak, hal-hal yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Oke, makasih itu. Untuk mengambil keputusan di depan saya sampaikan tadi, tentunya kita kolaborasi. Ya. Kolaborasi dengan jajaran guru, ada wali kelas, ada kalau kami OSIP ya, kami OSIS ya, ada OSIS, ada OSIP, kemudian nanti ada mahasiswa, lalu kurikulum baru nanti saya. Setelah saya, jika itu belum clear, maka kami lapor ke yayasan baru kami keputusan. Maka ada satu kolaborasi yang benar-benar nanti dalam mengambil keputusan itu sangat baik dan bijak. Terus Pak, pertanyaan kelima Pak ya. Banyak ini pertanyaan banyak. Ya, yang lebih detail Pak. Yang kelima, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak. Tantangan Pak. Kalau kita bicara tantangan ini Pak, sekali pengertian kapan dari masyarakat ini. Kalau mau ke agama, kita kan di sekolah keagamaan itu banyak sekali. Terkhusus etika setelah COVID ini. Ada pemahaman anak jauh seperti itu. Kemudian ternyata untuk itu sendiri ternyata pengaruh mata di bawah lingkungan yayasan perusahaan untuk mata ini sudah diizinkan untuk menggunakan HP perusahaan dunia. Nah, jadi balik lagi kolaborasi dan komunikasi itulah yang kami tekankan, bagaimana cara kita untuk mengkondisikan siswa-siswi yang berusaha satu waktu tersebut. Yang apa? Apakah Bapak memiliki sesuatu tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan menyelesaikan di depan, atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini di sekolah Bapak? Oke, makasih Pak Adi. Ini pertanyaannya kayak seperti kasus ya. Iya Pak. Jadi ketika ada permasalahan santri tentunya kolaborasi dari jajaran. Kemudian setelah nanti belum bisa diambil keputusan, maka kami akan melakukan tindakan seperti kasus ini ke pengurus pondok. Misalnya nanti ada informasi lakukan seperti apa, bisa kita kolaborasi dengan yang sekolah. Maka kasus ini kita koordinasi dulu dengan sedang atau berat. Kalau berat, kita langsung koordinasikan dengan ketua yayasan. Kenapa? Karena ini cenderung hanya memutuskan keluar atau ya. Nanti kalau yang ini sudah keluar, itu seperti itu Pak. Tujuan, Jadi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempengaruhi atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Oke, makasih Pak Adi. Di depan juga saya sampaikan tadi, saya punya 4 wakil. Ya, Pertama dari pengurus pondok ya. Nah, itulah yang membantu kami dalam mendata, inventarisir studi kasus, sehingga apapun informasi kami himpun yang ringan cukup di tempat kami selesai. Tapi kalaupun nanti ada permasalahan yang lebih, tadi kami kembalikan ke yayasan. Jadi keputusan kalau yang ringan cukup di kami, jika berat yes or no ataupun keluar atau tetap itu kembali ke yayasan. Kita sebagai pelaksana teknis. Yang terakhir Pak, yang terakhir dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Pak? Dalam mengambil dilema etika ini banyak sekali tentunya ya. Yang pertama, kalau kita memahami mengeluarkan santri secara sepihak, Ya. itu kita merasa bertemu Salah. Nah, berikutnya, ketika orang tua sudah rela menitipkan ke tempat kita nggak bisa mendidik
berkali-kali kita sampaikan di sini kolaborasi, kemudian sinkronisasi, mulai dari dulu pengurusan sama sampai ke yayasan itu semua harus sinkron. Maka tidak ada beban moral yang kita mati. Apalagi kita guru ini Pak ini berguna bagi nusa bangsa dan agama. Amin. Saya rasa cukup Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Sukses terus saya. amin. Terima kasih Pak Andi, sukses CGP-nya ya. Ya, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, Ibu, gitu. izin Bu ganggu waktu sebentar Bu. Saya Agus Santo Bu, calon ibu tunggal angkatan 11 Kabupaten Timur. Dalam dana tugas untuk demonstrasi kontekstual nomor 3.1 itu, saya di sini mewawancari Ibu sebagai kepala sekolah SMK Kesehatan di Muatan Makassar ya. Benar. Oke. Kita mulai juga. Benar, Pak. Menurut Ibu bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika. Saya berkoordinasi dengan guru-guru untuk melihat kasus tersebut. Siapa yang terlibat dengan melihat kebenaran yang ada untuk dilakukan pengujian. Kebenarannya lalu musyawarah untuk pengambilan keputusan sesuai dengan kesepakatan yang disepakati bersama atau peraturan yang disepakati. Selanjutnya ya, bagaimana Ibu menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengambil nilai resiko. Memang menjadi dilema bagi seorang pimpinan untuk mengambil keputusan dari permasalahan yang sama-sama benar. Tetapi saya tetap berpegang teguh pada peraturan yang sudah disepakati bersama. Tetapi juga melihat nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan bagi banyak orang. Oke, Bu. Berarti tetap masih nilai-nilai lagi Bu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Sebelum mengambil suatu keputusan dari suatu permasalahan yang ada dengan mencari fakta atau data, pemanggilan yang bersangkutan, koordinasi dengan pihak terkait, komunikasi bersama staf, guru, serta yang bersangkutan untuk menyelesaikan permasalahan. Tetap berkolaborasi dengan struktural yang ada Bu ya. Iya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang menurut saya efektif bagi keputusan yang saya ambil adalah melakukan koordinasi dan kolaborasi secara internal dengan guru lain. Berarti tetap ya, untuk yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan saya dalam pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan yang berkaitan dengan anak-anak pejabat, Pak, sehingga kedepannya memiliki dampak pada kebijakan sekolah terkait dengan turut campurnya pihak-pihak lain seperti LSM dan lain-lain. Selanjutnya Bu, Ya. apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Karena kasus ini munculnya tidak rutin sehingga tidak ada jadwal khusus untuk penyelesaian kasus dilema etika ini, Pak. Tergantung ringan beratnya kasus. Jika kasus itu ringan, maka langsung bisa diselesaikan secara cepat atau secara langsung saat itu juga melalui. Tetapi jika permasalahannya berat sehingga memerlukan penanganan melalui tahapan-tahapan yang berlaku, yaitu meninjau fakta, data, komunikasi dengan semua pihak yaitu murid, lalu koordinasi, bermusyawarah dengan tim untuk pengambilan keputusan yang terbaik. Berarti berdasarkan itu ya. Iya. Oke, selanjutnya Bu,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu? Faktor-faktor yang mempermudah saya dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wali, staf, guru, komite, wali murid, dan yayasan, serta meninjau peraturan yang berlaku atau yang disepakati bersama. Jadi terakhir ya, Gitu, Pak. dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dalam pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika ini? Pembelajaran yang saya dapatkan adalah dalam pengambilan keputusan, yaitu pentingnya Pak komunikasi dan koordinasi yang baik dari semua pihak agar pengambilan keputusan materi yang diambil sesuai sasaran dan berdampak positif serta berpihak kepada murid. Terima kasih ya. Jadi, Terima kasih atas waktunya. Semoga berkah untuk kita semua. Sukses terus ya. Amin. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu ya. Izin, Pak.